Pagi ini di Darkolan, rintik-rintik hujan turun dengan lembut, menambah aroma tanah basah yang tercium di udara. Cahaya redup dari langit yang mendung menyelip di antara pepohonan yang bergoyang-goyang oleh angin lembut. Daun-daun di kebun binatang Darkolan terlihat basah oleh tetesan air hujan yang tersisa, menciptakan kilauan keperakan yang samar di permukaannya. Suaranya yang sunyi namun penuh dengan ketegangan, dengan langkah-langkah yang terdengar jelas di tanah yang lembab, terdengar gemuruh jauh dari keramaian, mengingat pada kehadiran yang tak terlihat namun begitu mengancam. Baruta yang baru bisa tidur dini hari, dengan berat membuka matanya secara perlahan. Dia mulai melihat bayangan samar yang mendekat ke arah kandangnya. Dengan keadaan setengah sadar, dia membaca name tag yang bertuliskan Lord Devon. Hanya hitungan detik, sosok itu berdiri di depannya sebelum akhirnya berlalu pergi. Setelah menyadari sosok itu pergi, Baruta kembali melanjutkan tidurnya. Matahari mulai menyingsing, naik ke atas permukaan. Baruta pun terbangun. Dia keluar dan menyadari bahwa kandang-kandang di sekitarnya dalam keadaan kosong. Tak ingin menghabiskan waktu sendirian di kandang seperti hari pertamanya, Baruta berjalan menuju kebun apel yang tak jauh dari kompleks kandang. Setelah berjalan menuju kandang, sebuah mobil buggy car mendahuluinya. Buggy car itu dinaiki oleh seorang lelaki postur tubuh yang tinggi dan kekar, mengenakan pakaian safari dengan model rambut undercut. Baruta terpesona melihat sosok itu. Dia kembali melanjutkan perjalanan. Sampailah Baruta di kebun apel kebun binatang Darkolan. Baruta dibuat terkejut dengan apa yang terjadi di depan matanya. Baru saja dia terpesona melihat sosok di buggy car. Kini dia dibuat tercengang karena sosok itu menodongkan senjata pada seekor orang utan yang sedang memanen apel. Bahkan, keranjang apelnya ditendang hingga isi di dalam wadah itu menjadi berserakan. Tanpa merasa bersalah, Baruta melihat sosok itu pergi begitu saja dan meninggalkan orang utan itu. Sementara itu, tidak ada orang utan lainnya yang berusaha menghentikan tindakan si pemburu itu. Tak pikir panjang, Baruta berlari dan menolong orang utan itu. Dia mengumpulkan apel-apel yang berserakan dan memasukkannya kembali ke keranjang. Orang utan itu nampak masih muda, tapi tubuhnya kurus. Baruta tidak bertanya apapun karena khawatir akan melukai perasaan orang utan tersebut. Setelah mengumpulkan semuanya, Baruta membantu orang utan itu untuk duduk di bawah pohon apel sembari menenangkan hatinya. Namaku Kasava, artinya ubi kayu. Itu karena aku dilahirkan di dekat pohon ubi kayu, kata orang utan itu memulai perbincangan. Namaku Baruta, artinya orang utan yang pemberani, jawab Baruta dengan tersenyum. Apakah kamu baru berusia 17 tahun? Tanya Kasava. Iya betul, jawab Baruta singkat. Pasti kamu kaget dengan kejadian tadi, tapi kamu akan sering bertemu dengan Lord Devon ke depannya, kata Kasava. Lord Devon? Tanya Baruta tersenyum. Kasava menjelaskan kepada Baruta siapakah Lord Devon dan bagaimana ganasnya dia. Lord Devon adalah pemburu senior. Dia bukan hanya penarik pajak tetapi juga mafia pajak. Tak peduli berapa banyak upeti yang dia ambil untuk konsumsi pribadi, Raja Malvador bahkan tak pernah mengusiknya. Lord Devon juga dikenal sebagai pemburu paling kaya di antara pemburu-pemburu lainnya. Semua orang tunduk pada dia. Bahkan petugas pemerintahan yang lain juga tidak berani menegurnya. Hakim, akademisi, pengacara, dan lainnya hanya bisa bungkam jika berurusan dengan Lord Devon. Itulah sebabnya mengapa orang utan tidak ada yang berani melawannya. Mereka hanya menelan pahit dan getirnya perlakuan Lord Devon. Lord Devon tidak pantas disebut manusia.
Dia tidak memiliki hati nurani sedikit pun. Lord Devon hanya dikenal takut pada 10 buaya yang menguasai rawa kebun binatang Darkolan. Dia menganggap 10 buaya itu sebagai majikannya. Bahkan, beberapa kali diketahui jika Lord Devon menyajikan daging orang utan sebagai santapan untuk buaya itu. Orang utan adalah makhluk yang paling ditindas di sini, kata Kasava. Apa yang didengar oleh Baruta di hari ini tentu masih membuatnya bingung. Pasalnya, selama ini di kandang yang terisolir, Baruta dipertontonkan sebuah video yang menunjukkan bahwa distopia adalah negeri yang indah dengan Raja Malvador yang baik hati. Tidak pernah sehari pun kiriman apel ke kandangnya telat. Tentu kamu merasa bingung, bukan? Tanya Kasava. Baruta hanya terdiam mencoba menelaah cerita Kasava tentang Lord Devon. Itulah yang kupikirkan saat pertama kali dilepas di Darkolan. Awalnya aku pikir akan lebih bahagia jika aku hidup bebas, tapi ternyata tidak, lanjut Kasava. Lord Devon semakin brutal apabila orang utan tidak membayar pajak yang sudah ditentukan. Namun perlu diketahui bahwa perhitungan pajak Lord Devon dan golongannya seringkali tidak masuk akal alias suka tembak angka. Itu sebabnya mengapa orang utan menjadi tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Akibat ketakutan yang jauh lebih besar, orang utan hanya bisa tunduk mengikuti perintahnya. Sejauh ini, tak satu pun dari orang utan berani bersuara. Mengapa? Karena jika mereka melakukannya, yang akan mereka dapatkan bukan keadilan, melainkan siksaan yang tak berkesudahan. Cerita Kasava telah membuat Baruta semakin penasaran. Dia merasa tergelitik untuk mencari tahu apakah apa yang dikatakan Kasava itu benar atau hanya omong kosong belaka. Baruta memutuskan untuk secara resmi menjadi petani apel seperti yang lainnya pada esok hari. Kami